data dengan berdasarkan pengurutan. Melanjutkan metode sorting dari pertemuan sebelumnya, yaitu sorting metode cell atau cell sort. Metode ini disebut juga dengan metode pertambahan menurun, diminishing increment. Perluasan daripada metode sisipan. Caranya, bandingkan menentukan jarak mula-mula dari data yang akan dibandingkan, yaitu N/2. Apabila data 10 bagi 2, 5, berarti diambil dari bagian N/2-nya. Data pertama dibandingkan dengan data dengan jarak N/2. Apabila data pertama lebih besar dari data N/2, maka ditukar data tersebut dengan jarak yang sama. Cara sorting metode cell sort ini menggunakan metode pertambahan diminishing increment. Contoh di sini, ya, ada data awal terdiri dari 10 data yang dimulai dengan data 0, data 1, data 2, data 3, data 4, data 5, data 6, 7, 8, 9. Diketahui atau posisi awal itu ditentukan data 0, 12, data 1, 3, 5, data 9, data 3, 11, data 4, 3, data 5, 17, data 6, 23, data ke-7, 15, data ke-8, 31, data ke-9-nya 20. Dilakukan iterasi, ya, ditentukan dengan jarak 5 I-nya sampai 6. Lakukan iterasi atau pengurutan dengan metode cell sort. Pertama, lakukan dengan jarak sama dengan 2. Perhatikan dari angka-angka yang sudah ditentukan tadi, perhatikan data 0 dengan data 1. Data 0 dengan data 1, data 2, data 3, data 4, dan seterusnya. Untuk jarak dengan 2, ini ada 10 data, ya, bagian tengahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 3. Nah, yang paling besar di paling kanan adalah 35, jarak 2. Ini N/2-nya, jaraknya ditentukan 2. Lihat ke kanan, ada 2 adalah 35. Kemudian, bandingkan dengan satu deret bilangan ini. Ya, perhatikan. I sama dengan 2, diurutkan. Kemudian, perhatikan di antara ini, mana yang lebih besar, 9, diurutkan ke bagian 1, data 0, 23, 12, berpindah ke sini. Demikian selanjutnya, dengan I sama dengan 2, I sama dengan 3, jarak sama dengan 1. Berikutnya, metode quicksort. Quicksort disebut juga metode partisi, partition exchange sort. Proses sortingnya atau penukarannya. Ini menggunakan pivot, misalnya X. Pivot dipilih untuk mengatur data di sebelah kiri agar lebih kecil daripada pivot yang di kanannya. Jadi diurutkan, dilihat yang kiri harus lebih kecil dari yang di kanannya atau selanjutnya. Metode quick sering juga disebut dengan metode partisi. Ya, contoh di sini ada ditentukan bilangan 12, 3, 5, 3, 9, 11, 3, 17, 23, 15, 31, 2. Ada sederet bilangan dengan data 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ambil N/2, 9 bagi 2, inilah data kelima, yaitu di angka ketiga. Perhatikan, kiri dan kanan harus lebih kecil. Nah, ini dia diurutkan, ya. Ambil 3 ke kanan, ya. 9, 11, 3, ini 12, ambil per 3, seterusnya, hasil akhirnya 3, 9, 11, 12, 15, 17, 20, 23, 31, 35, pengurutan dari deret bilangan yang ditentukan dengan metode quicksort. Berikutnya, sorting metode penggabungan atau merger sort. Penggabungan ini digunakan pada pengurutan berkas.
ya, berkas. Mula-mula diberikan 2 kumpulan data yang sudah dalam keadaan terurut. Penggabungan apabila sudah datanya terurut, dijadikan satu tabel sehingga dalam keadaan terurut. Contoh, ketahui ini ya, pertama, kumpulan data pertama, 3, 11, 12, 23, 31. Kemudian kumpulan data yang berikutnya, T2, 9, 15, 17, 20, 35. Ini yang akan digabungkan. Hasilnya 3, 9, 11, 12, 15, 17, 20, 23, 31, 35. Hasil sorting metode penggabungan merger sort. Kesimpulan, metode bubble sort sekalipun mudah, tetapi tidak efisien dengan metode lain dalam pengurutan. Metode quick sort dan merger sort dilakukan dengan menggunakan rekursif atau tanpa rekursif. Berikutnya masuk ke metode searching atau disebut dengan pencarian. Algoritma pencarian, searching algorithm, adalah algoritma yang menerima sebuah argumen kunci dengan langkah-langkah tertentu akan mencari rekaman dengan kunci tersebut. Ini biasa disebut dengan table lookup atau storage retrieval. Informasi suatu proses mengumpulkan sejumlah informasi, pengingat komputer, dan kemudian mencari kembali informasi yang diperlukan secepat mungkin. Pencarian ini bisa mencari file atau data di dalam komputer atau pencarian data. Pencarian itu ada beberapa, disebut pencarian internal dan pencarian eksternal, pencarian statis dan pencarian dinamis. Teknik pencarian itu ada pencarian sekuensial dan pencarian biner. Perbedaannya terletak pada keadaan data. Sekuensial digunakan apabila data dalam keadaan acak, biner digunakan pada data yang sudah terurut. Pencarian berurutan menggunakan prinsip data yang dibandingkan satu persatu secara berurutan dengan yang dicari sampai data tersebut ditemukan atau tidak ditemukan. Diurutkan dulu, baru ditemukan atau tidak. Pencarian ini hanya melakukan pengulangan dari 1 sampai dengan jumlah data. Berapa banyak data dilakukan pengulangan. Prinsip dari pencarian biner dijelaskan sebagai posisi awal 0, posisi akhir n kurang 1. Apabila data 10, 10 dikurang 1, itulah posisi data terakhirnya. Diketahui, ini ada beberapa bilangan, 3, 9, 11, 12, 15, 17, 20, 23, 31, 35. Awalnya 3, tengahnya 15, akhirnya di 5. Contoh pencarian binary search. Dilakukan pencarian di tengah, sampai di akhirnya. Kesimpulan, algoritma pencarian digunakan untuk mencari sekumpulan data atau rekaman yang masih acak. Pencarian biner digunakan untuk mencari data pada sekumpulan data rekaman yang sudah dalam keadaan darurat. Demikian penjelasan dari sorting. Dilanjutkan tadi dengan beberapa metode searching. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.